Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Rada Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Masa menopause adalah masa berakhirnya siklus menopause yang terjadi pada wanita dan biasanya ini terjadi kurang lebih ya minimal 12 bulan seperti itu dan biasanya ini umumnya ditandai dengan terjadi di usia sekitar 45 sampai 55 tahun dan menopause ini memang alami dan tidak dapat dihindari. Tapi meski demikian banyak kemudian kaum perempuan yang belum siap atau tidak siap seperti itu untuk menghadapi menopause karena banyak sekali perubahan yang terjadi baik perubahan fisik, psikologis maupun kesuburan. Oleh karenanya kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk siap menghadapi menopause. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, siap hadapi menopause. Kalau kita berbicara tentang menopause, ini ada kaitannya, erat kaitannya dengan kondisi psikologi seorang perempuan. Nah, kita akan bahas beberapa fakta seputar menopause. Kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah gangguan tidur. Nah, mungkin karena ada perubahan yang tadi saya sebut ya, perubahan entah itu fisik atau psikologis, hormonnya kemudian ada perubahan juga menurun seperti itu. Akhirnya apa membuat kondisi psikologis si perempuan ini tidak merasa nyaman gitu. Akhirnya apa salah satu dampaknya adalah pada kualitas tidur yang akhirnya terjadi gangguan tidur yang ini mungkin juga berawal dari kondisi menopause si perempuan ini sendiri seperti itu ya. Kita lihat yang kedua, mudah lupa dan juga lelah. Nah, kalau kita berbicara menopause kan memang di usia tadi saya sebut 45 sampai 55 ini jelang lansia seperti itu. Mungkin karena degeneratif juga hingga akhirnya perubahan hormon dan perubahan fisik hingga akhirnya menyebabkan si perempuan ini mudah lupa dan juga lelah seperti itu ya. Kita lihat yang ketiga. Nafsu makan bertambah. Nah, mungkin ada seseorang ketika mengalami stres atau depresi nggak bisa makan, tapi ini mungkin beda ceritanya dengan orang-orang yang mengalami menopause ketika mereka juga mengalami stres atau depresi karena perubahan yang terjadi, akhirnya ada nafsu makan yang bertambah di situ. Nanti juga akan kita bahas ya. Kita lihat yang keempat, mood swing. Nah, ini yang mungkin sering terjadi ketika kita lihat tidak hanya PMS saja orang sering marah-marah gitu ya, tapi kemudian orang yang menopause mungkin karena perubahan drastis selama hidupnya ketika dia produktif dan tidak produktif hingga akhirnya menyebabkan mood swing yang bisa berubah-ubah. Misal hari ini senang banget, besok bisa sedih banget atau marah banget. Nanti juga akan kita bahas ya. Yang terakhir, perubahan libido. Nah, ini yang kemudian memang sering sekali kita lihat seperti itu yang nyata gitu ya, tampak di depan mata adalah ketika seorang perempuan yang masuk di masa menopause ini mengalami perubahan libido dan akhirnya libidonya menurun. Nah, itu tadi ada 5 fakta seputar menopause. Nanti kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, siap hadapi menopause. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa gangguan psikologis atau fakta seputar wanita yang baru saja memasuki masa menopause. Kita akan klarifikasi langsung apakah benar seperti itu atau tidak. Telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Gabriela Tantular, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Cikarang. Selamat pagi Dr. Gaby, apa kabar? Selamat pagi, baik kabarnya. Gimana nih kabarnya Mas Raden nih? Alhamdulillah baik juga Dokter Gaby, terima kasih. Dok, hari ini kita akan membahas seputar wanita yang memasuki masa menopause menjadi masa-masa yang berat sebenarnya ya. Kalau kita berbicara banyak sekali perempuan yang kayaknya belum siap lahir batin gitu untuk memasuki masa menopause. Nah, kita akan bahas beberapa hal yang katanya bisa terjadi pada wanita jelang menopause seperti itu. Kita lihat yang pertama, gangguan tidur. Apakah memang benar ketika seseorang wanita ini mulai memasuki masa menopause, mereka akan mengalami gangguan tidur karena mungkin perubahan yang terjadi, Dok? Iya, betul. Jadi memang, gangguan tidur ini sering dijumpai pada wanita-wanita yang akan mengalami menopause ya. Memang nggak semua sih, tapi, banyak juga yang mengeluhkan seperti itu, gitu ya. Karena memang terjadi di masa menopause itu ada penurunan, hormon, sehingga, hormon-hormon yang biasanya membantu kita untuk tidurnya gitu. Nah itu, kemudian, akan turun jumlahnya sehingga muncullah gangguan tidur seperti itu, gitu. Oke, yang nggak akhirnya apakah ini karena kepikiran, stresnya, depresinya hingga akhirnya ini mengganggu kualitas tidurnya juga, Dok? Enggak juga sih sebenarnya kalau secara Oke, ini mungkin biologis karena memang ada, sih itu akan memperberat jadinya, gitu.
Oke, kita lanjut yang kedua ya dok ya. Setelah gangguan tidur ini kabarnya, ini nggak tahu karena faktor U ya atau faktor usia degeneratif atau sebenarnya ini karena efek dari menopause itu sendiri akhirnya ini membuat seorang wanita yang masuk masa menopause ini mudah lupa dan mudah lelah. Iya memang memang. Memang betul jadi, karena memang ada penurunan hormon, nanti karena hormon-hormon yang ada tuh hormon estrogen, hormon progesteron itu sebenarnya, mereka fungsinya membantu fungsi kognitif, jadi fungsi kita berpikir gitu, kemudian energi kita gitu. Nah kalau misalnya hormon ini turun pada saat menopause, jadi memang akan ada perasaan cepat lelah gitu ya, kemudian juga ada perasaan mungkin, jadinya Eee, energinya nggak sehebat dulu nih, gitu. Tapi mungkin kita, bisa atur dengan mindset juga sih sebenarnya kalau kayak gitu. Jadi, kalau menua itu atau menopause itu tidak sama dengan misalnya sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Seperti itu sih. Apakah kemudian mereka juga kepikiran gini dok mungkin kayak ih masa menopause kan orang identiknya pasti ngomongin orang udah tua gitu, jelang lansia. Apakah kemudian ini juga ada hubungannya dengan istilah lansia itu sendiri? Oh iya, kalau lansia zaman sekarang tuh 65 tahun loh, gitu. Jadi jadi, walaupun udah menopause tuh ya kan menopause kan tadi seperti dibilang kan 45 sampai 55 tahun nih. Mhm. Kita walaupun udah menopause, 10 tahun lagi masih belum lansia kok, gitu. Jadi harus tetap semangat. Harus tetap semangat ya dok ya, karena lansianya masih Iya, 10 masih tahunan lagi lama seperti itu lansia ya. tuh. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, Dok. Nafsu makan bertambah. Iya. Apakah kemudian ini benar? Sebenarnya benar nafsu makan bertambah atau berkurang atau sebenarnya kembali lagi ke kondisi masing-masing perempuan itu sendiri, Dok? Oke, kalau secara biologis lagi nih ya, kalau misalnya, kita, untuk, energi untuk mencerna nih ya di saluran cerna itu memang diatur sama hormon lagi tuh, hormon estrogen, progesteron. Nah kalau misalnya hormonnya turun, artinya energi kita harus lebih banyak lagi untuk mengatur saluran cerna ini. Nah, jadinya makannya akan lebih banyak. Tapi memang sekali lagi bahwa ini nggak berlaku pada 100% wanita ya gitu. Ada juga yang memang tidak gitu seperti itu, tapi ada juga yang memang jadinya makannya lebih banyak gitu. Karena memang mungkin zaman sekarang makanan enak-enak ya, jadi ya apa boleh buat, mesti dicoba gitu. Oke, Dok. Kita lanjut ke fakta yang keempat. Nah, ini yang kemudian sering kita jumpai ketika orang masuk menopause itu mereka uring-uringan dan akhirnya jadinya mood swing gitu. Mungkin hari ini senang banget, besok kemudian sedih banget, suka marah-marah, emosian. Ini menjadi salah satu hal yang mungkin biasa terjadi karena kondisi psikologisnya juga. Iya, betul. Mood swing itu memang sering dijumpai ya pada, wanita-wanita pada perimenopause ya. Tapi sekali lagi bahwa, itu juga sering dijumpai pada wanita yang dengan PMS. Jadi memang mood swing itu, peka sekali terhadap perubahan hormon, ya. Nah, kadang-kadang memang, kita juga harus, memberikan pemakluman pada orang-orang sekitar kita bahwa memang mood swing ini, karena memang terjadi dalam, tubuh kita gitu ya, jadi harus dimaklumi, jadi jangan diambil hati gitu pada orang-orang yang sekeliling kita, seperti itu, gitu. Jangan baper gitu ya dok ya. Iya, jangan baper. Oke, tadi kan dokter menyebut memang mood swing ini tidak terjadi pada menopause saja, tapi PMS juga orang uring-uringan seperti itu. Nah, pertanyaannya Iya. kemudian adalah yang biasanya terjadi kalau kita ngomongin menopause itu sebenarnya ketika terjadi mood swing atau uring-uringan ini sebenarnya di periode perimenopause, jelang menopause atau ketika menopause-nya, Dok? Kebanyakan terjadi pada perimenopause, jadi sebelum menopause-nya. Gejala-gejalanya sudah ada mungkin 5 tahun sebelum menopause juga udah kelihatan gitu. Jadi tadinya kan, orangnya baik-baik aja, ramah, sabar, tahu-tahu jadi, mood swing gitu, jadi sering marah-marah gitu. Itu memang harus, kita maklumin gitu, karena memang itu ada ketidakseimbangan hormon di situ, seperti Oke, itu. ada ketidakseimbangan hormon. Tapi kalau berbicara tentang ketidakseimbangan hormon, ini memang terjadi di setiap wanita yang akan menopause ya dok ya. Berarti ini artinya kalau benar, berarti setiap wanita akan terjadi mood swing juga.
Sebenarnya mood swing ini kayaknya sekitar 60% lah ya. Jadi Mhm. dari 10 wanita, 6 yang akan mengalami hal ini, tapi ada 4 kok yang enggak gitu. Jadi tergantung kita juga tergantung orang-orang sekitar juga sih ya. Mmm. Kadang-kadang ada yang bisa menerima gitu. Jadi nggak sampai, dia mood swing-nya akan lebih parah gitu. Tapi kalau misalnya, orang-orang sekitarnya nggak memaklumi, wah mood swing-nya jadi lebih jelek lagi seperti itu, lebih Mmm. kayak roller coaster gitu. Oke, berarti apakah ini ada hubungannya dengan dukungan dari orang-orang sekitar, mungkin dari suami atau keluarga juga ini bisa memperbaiki mood si perempuan ini atau gimana, Dok? Iya, betul banget. Kalau lingkungan suportif ya, jadi maksudnya kita bisa menerima dia padanya misalnya ya, itu pasti akan, jauh lebih baik kondisinya, gitu. Oke. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, Dok. Perubahan Iya, libido. Nah, ini yang nah, kemudian menjadi ini agak hot sensitif topic juga. nih kayaknya. Ini yang mungkin isu yang agak sensitif juga nih, Dok. Apakah memang setiap, Iya. perempuan yang memasuki masa menopause akan terjadi perubahan libido dan akhirnya mereka agak ngerasa ya tadi mungkin dampaknya ke mood swing, suka marah-marah seperti itu, hingga karena salah satunya perubahan libido yang mungkin tidak sama ketika mereka, sebelum menopause seperti itu? Ya, memang, sering sekali, terjadi ya penurunan libido. Tapi secara umum memang, pada wanita yang di atas usia 40 tahun itu memang walaupun dia mungkin belum menopause nih ya, tapi, memang terjadi penurunan libido di usia seperti itu. Karena memang kan kita, apa ya, untuk, yang tadi tuh yang cepat lelah segala macam itu kan sehingga, jadi kepengennya sih tidur aja gitu ya, bukannya, apa, melakukan aktivitas di malam hari gitu kan. Jadi, memang, ada terjadi penurunan libido dan kemudian juga, ada perubahan-perubahan fisik sih ya gitu loh. Misalnya kayak, biasanya apa, lebih cepat terangsang misalnya ya kayak gitu. Nah itu memang, akan terjadi, penurunan di situ. Nah tapi sekali lagi, sebenarnya yang namanya mungkin, kita berhubungan dalam, keluarga, dalam suami istri gitu ya, nggak hanya, berhubungan seksual aja sih, tapi mungkin lebih ke arah kita komunikasinya, mungkin ke arah, kita, untuk foreplay-nya misalnya seperti itu, benar-benar harus pintar-pintarnya suami juga nih untuk bisa memancing istrinya bisa, agak sedikit naiklah libidonya, seperti itu. Ah, oke oke. Oke, Dok, ini kalau berbicara kalau mungkin bisa kita rangkum seperti itu ya, Dok, ya. Kalau perubahan fisik, memang tidak bisa kita hindari kan, misal nih, berkurangnya hormon, penurunan libido dan lain sebagainya. Memang itu secara alamiah karena juga degeneratif berbicara tentang faktor usia seperti itu. Nah, itu dari sisi fisiknya yang memang tidak bisa kita apa-apain lagi gitu. Nah, kalau dari sisi Iya. psikologi sebenarnya bisa nggak sih, Dok, kemudian apa ya bahasnya sebagai orang awam di otak-atik supaya pas menopause itu siap gitu kondisi psikologisnya. Sebenarnya bisa atau tidak? Oh bisa. Jadi memang, kita harus mempelajari bahwa, tubuh kita kan secara biologis nih ya, pasti ada masa-masanya nih, masa bayi, masa anak-anak, masa dewasa, kemudian masa, menua. Jadi, kita harus atur mindset kita bahwa yang namanya bertambah usia itu bukannya nggak bisa apa-apa lagi, nggak produktif, nggak juga. Karena justru dengan bertambah usia kita bisa tambah wise gitu kan. Jadi kita bisa lebih bijak mengambil keputusan, kemudian juga bisa memberikan suatu pandangan atau nasihat pada yang lebih muda, seperti itu. Jadi mindset seperti itu akan membuat kita malah lebih baik, bisa lebih produktif lagi, gitu. Oke, berarti, dengan perbedaan mindset kalau tadi dokter menyebutkan 60-40 gitu ya, 60-nya mengalami ada psikologisnya, 40 tidak, itu berarti memang, tergantung pada bagaimana input yang dia dapat selama mungkin masa-masa produktifnya sehingga perimenopause dan akhirnya menopause gitu ya? Berarti beda input, Iya, beda output juga ya, Dok, ya? iya pastinya. Oke, Jadi mungkin memang ada yang perlu banget disampaikan. yang namanya keluarga tuh mendukung gitu, supaya, Oh, berarti bisa menjalani menopause ini dengan selamat. dengan baik dan lancar seperti itu ya, Dok, ya. Iya, Baik, terima kasih Dokter Gabriela sudah berbagi bersama iya, kami pagi hari ini Bincang Sehati. Semoga ini teman-teman kita yang masuk, perimenopause dan menopause juga bisa, tetap baik dan lancar dan juga sehat terus ya. Baik, terima kasih Dokter Gaby, sehat-sehat terus, salam untuk keluarga. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, siap hadapi menopause. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali.